ولا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الغربة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والسبحة واكف أيدينا عن الظلم والشرك واغض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسلل أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تفسيرنا يا الله. اللهم فارق الفرقان ومنزلة القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. آمين اللهم آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ustaz yang khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أحيا بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا
وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang memiliki bobot, memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah saat zikir lisan terucap, hati kita mengingat. Dan ketika kita membaca Al-Quran, barangkali kalau kita memaknai zikir, seringkali kita seperti membatasi bahwa zikir itu adalah zikir-zikir yang biasa kita lakukan pada sholat. Apakah dengan istighfar kita, dengan tahlil kita, tahmid kita, takbir kita, tasbih kita, itu yang kemudian betul memang itu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang pendek namun memiliki muatan yang demikian sangat tinggi. Namun Rasulullah SAW demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zikir itu tidak hanya pada saat-saat ba'da sholat, bahkan 'inda sholat, ketika kita sholat pun itu juga merupakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf kalau kemarin yang menyampaikan kultum Haji UU mengusulkan ke DKM agar mengundang guru yang bisa mengajarkan sholat khusyuk. Bagus. Tapi itu pun bisa sesungguhnya bagaimana menghadirkan kekhusyuan itu adalah saat kita melisankan apa yang terucap, melisankan zikir-zikir dengan ucapan kita, namun hati kita pun hadir dalam zikir tersebut. Tentu kehadiran hati memiliki tuntutan yang berbeda dengan ucapan lisan. Kalau ucapan lisan tuntutannya adalah benar dalam mengucapkannya. Kayak misalnya adalah dalam doa-doa, mohon maaf, ini saling mengingatkan. Contoh dalam doa saja yang paling mudah. Doa kunut misalnya. Doa kunut misalnya di tengah-tengah misalnya, mohon maaf jangan tertukar antara dal dengan dal. Ketika misalnya di akhir kunut itu kan wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man 'adait jangan sampai wa la yadillu. Kata dillu dalla dengan dillu itu memiliki makna yang berbeda. Ketertukaran huruf dalam doa itu mengakibatkan kefatalan dalam makna. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang akan menghadirkan nilai bobot dari zikir yang kita ucapkan di saat kita memang hadir hati kita dengan memaknai setiap apa yang kita ucapkan. Termasuk ketika membaca Al-Quranul Karim, bukankah bagian daripada zikir kita kepada Allah adalah 'inda tilawatil Quran? Ketika kita membaca Al-Quran itu juga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan ini sesungguhnya kita diajak untuk banyak mendekat dengan Al-Quranul Karim, tidak saja secara tilawatan namun juga mendekat kepada Al-Quran secara tadabburan, mentadabburi ayat-ayatnya.
Jadi ini yang juga akan menghadirkan bahwa kekhusyuan dalam sholat kita diantaranya adalah kita tidak hanya melisankan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, tidak hanya melisankan basmalah, tidak hanya melisankan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, tidak hanya melisankan itu, namun menghadirkan hati di saat kita mengucapkan Bismillah, alhamdulillah, ya, dan seterusnya sampai ketika kita mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu pun harus kita hadirkan dalam. Jadi Bapak sekalian, ketika kita menghadirkan dalam ucapan kita apa yang kita ucapkan, maka itulah yang akan memiliki bobot atau nilai yang tinggi di hadapan Allah dari zikir-zikir tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu semua bisa kita lakukan di saat kita memiliki semangat dalam belajar. Ini kalau udah bicara semangat dalam belajar, ini yang kita bahas semua itu kan dalam kerangka untuk menyempurnakan iman, keislaman kita. Jadi Islam kita tuh memang diperintahkan agar sempurna. Iman kita diperintahkan untuk sempurna, Islam kita diperintahkan untuk sempurna. Kalimat kata udhulu fisil nikafah itu kekafahan dalam keislaman itu, ya Islam sempurna dalam keislaman, Islam sempurna dalam keimanan. Nah, keislaman sendiri kan ada amaliyah fardiyah, ada amaliyah yang sifatnya jam'iyah, kolektif. Ada yang sifatnya keislaman yang sifatnya adalah fardiyah, itu adalah yang sifatnya beban pribadi kita yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya. Kalau menghukum itu kolektif. Dalam hal hukum tidak boleh kita ini sembarangan menghukum. Dalam hal-hal kayak misalnya hudud, itu hanya diserahkan kepada penguasa. Itu tugas mereka. Dan kita nggak boleh ikut-ikutan. Maksudnya ikut-ikutan itu ikut menghukum sebagai hakim. Nggak boleh. Ya. Tetapi dalam hal yang fardhi Bapak sekalian, ini barangkali yang juga harus kemudian kita sempurnakan keislaman kita ini. Kesempurnaan keislaman kita diantaranya adalah, ya mohon maaf nih kalau ini juga saya juga lagi sedang belajar bagaimana menyempurnakan keislaman. Ya, lagi-lagi belajar dan belajar. Quran, adab. Karena kalau kita perhatikan Allah itu sampai menyebutkan ibadur rahman, sifat karakter ibadur rahman. Dalam surat Al-Furqan di ayat-ayat terakhir Allah SWT mensifatkan ibadur rahman. Ya. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa dzalika qawama. Sampai kemudian walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan seterusnya sampai kemudian dia ayat selanjutnya itu ada illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Buat sekalian, pertama kalau kita perhatikan dari ayat itu, karakter-karakter ibadur rahman, orang hamba ar-rahman, hamba ya ibadur rahman itu adalah orang yang pertama disebutkan kalau berjalan di muka bumi ini, lalu kemudian orang-orang yang tidak mengetahui memberikan komentar, qalu salama, dia hanya mengucapkan ucapan keselamatan, ucapan-ucapan yang lurus, yang benar. Jadi Bapak sekalian, kalau bicara kita ini dalam berbuat kebaikan, selalu ada saja orang berkomentar. Ya. Dan komentar itu selalu memberikan ya kalau kritikan membangun nggak apa-apa, tapi komentarnya komentar yang hanya sifatnya ngomongin di belakang, gitu kan? Jadi yang paling paling nggak fair. Padahal tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu kita itu justru diperintahkan memberikan
kesabaran itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana dia justru bukan menasihati tapi hanya lebih pada membicarakan, maka ini jadi tidak fair orang ketika ingin memberikan masukan. Ya, karena paling berat itu kita menjadi orang yang selalu diperhatikan oleh banyak orang. Artinya kita menjadi figur. Buat sekalian mohon maaf, jadi imam itu figur. Ya enggak, Pak? Sekian banyak makmum itu karena dia memfigurkan imam, maka selalu ada kesalahan-kesalahan imam yang akan nampak, lihat dan dia jadi buah pembicaraan. Ya. Makanya kalau misalnya sama dengan presiden misalnya, presiden itu figur, dia berbuat salah saja, pertalite mau dinaikkan, pertamax mau dinaikkan, beras dinaikkan, minyak langka, itu yang salah adalah presiden. Bukan menterinya, menteri dimarah-marahin enggak, yang salah presidennya. Kalau presiden mau marah-marahi menteri karena melakukan kebijakan, lalu siapa yang menguruskan kebijakan? Kan presiden. Demikian dalam sholat Bapak sekalian. Dalam sholat kita ini, makmum itu karena memfigurkan imam, wajar kalau mereka selalu memberikan koreksi-koreksi, tetapi bentuk koreksinya ya tadi yang susah itu. Ya Pak, mohon maaf ya kalau bicara koreksi imam itu kan kadang-kadang kita sebagai makmum mau ngomong tuh kayak nggak sanggup gitu, ngegrundel aja di dalam hati. Dan itu kalau boleh dibilang tadi khusyuk dalam sholat itu juga kadang-kadang pengaruh ya, dari yang kita figurkan. Jadi grundelnya di luar, mau dinasehati dia memang mohon maaf punya karakter susah menerima nasihat. Mohon maaf Pak sekalian, para imam, ya saya sendiri, saya sangat-sangat menunggu, atau bukan menunggu sih ya, saya sangat terbuka kalau orang mengkritik. Bahkan alhamdulillah, kayak misalnya contoh kritikan makmum itu kan macam, terkadang hanya karena masalah kurang ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu kadang-kadang ukurannya bukan salah atau benar. Ya Pak, kalau bicara nyaman kita sebagai rakyat itu bukan karena salah atau benarnya di antaranya ya. Contoh kalau kita bicara imam adalah ketidaknyamanan saat misalnya imam bertakbirnya kepanjangan Allahu Akbar. Coba Bapak, yang biasa di sini jadi imamnya Allahu Akbar, datang imam yang berbeda adab kebiasaan. Ya. Bapak biasa takbirnya agak kencang diimami sama yang biasa di sini. Ada tamu jadi imam, takbirnya lama. Allahu Akbar. Itu kira-kira mohon maaf. Yang biasa kita menghadapi imam yang cepat, ya takbirnya agak cepat, ini yang melambat. Itu udah langsung. Ini apa enggak kepanjangan takbirnya? Sama ketika misalnya dari duduk ke berdiri, ada yang kebiasaannya membaca, termasuk saya, kalau membaca takbir ketika dari duduk ke berdiri nggak panjang-panjang, nggak Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, biasa aja. Itu juga tetap saja ada orang yang tidak nyaman dengan seperti itu. Ini duduk apa berdiri? Kenapa? Karena tidak melihat imam. Tambah lagi dia lupa ini rakaat keberapa ya? Kan itu Pak. Apakah itu salah? Tidak salah, tetapi itu yang kemudian merubah salah satu kenyamanan. Dan ketika ada orang yang tidak merasa nyaman, lalu kemudian menggerutu dalam dirinya. Ya, itu kenyamanan yang seperti itu. Atau misalnya kebiasaan, ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Surat itu misalnya Alam Nasrah misalnya ketemunya misalnya lam yakunil ladzi agak panjang, ketemunya misalnya agak panjang. Ada juga yang kemudian menggerutu, dan itu juga dalam masa zaman Rasulullah SAW hal-hal seperti itu sangat wajar digerutui oleh makmum, dan itu menjadi satu hal yang dikoreksi oleh makmum. Itu boleh sah saja, tetapi dalam kerangka mohon maaf, ketika menggerutu jangan menggerutu di belakang, tapi sampaikan
sampaikan kegerutuan itu agar kemudian ada perbaikan. Kalau menggerutunya di luar di belakang, kan jadi kemudian bagian daripada dosa. Tapi kalau kemudian di depan, Pak, maaf Pak, Bapak kalau imam, ya tolong ya jangan ini dan jangan itu. Itu fair, itu jelaskan. Kenapa Pak? Bapak kepanjangan, saya tuh was-was. Kenapa? Saya kentutan. Ya kalau kentutan ya, oh ya baik. Itu kan jadi fair. Ya tentu sekali lagi butuh belajar, gitu. Belajar cara menyampaikan nasihat, ya, cara menyampaikan tausiah atau wasiat, ya, cara memberikan kritikan. Jadi Bapak sekalian, mohon maaf, kita jadi kalau kita memprotes presiden anti kritik, kadang kita jadi imam juga anti kritik. Sekali lagi saya ulang, kita memprotes presiden yang anti kritik, tapi kita kadang-kadang jadi imam juga anti kritik, nggak mau dikritik. Nah, itu yang juga sama sebetulnya. Ini Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Tapi paling sama dengan makmum juga sama ya. Kayak tadi misalnya Habib, saya yakin Habib tadi ketika tolong rapatkan dan luruskan, terima, siap, rapatkan, luruskan. Ya, harusnya kan tidak sebagaimana perkataan orang-orang Bani Israel ketika mereka mengatakan wa il akhadha rabbuka wa il akhadha mitsaqakum wa il akhadha mitsaqa bani Israila alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Satu lagi, wa il akhadha rabbuka Allah dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqahum wa rafa'na fawqahum at-tura fakhudhuhu ya ma atainahum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna. Itu ketika mereka diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ucapkan, mereka itu sami'na, mendengar, tetapi qalu sami'na wa 'asayna, kami dengar tapi enggak mau taat. 'Asayna maksiat. Yang nggak boleh kan begitu. Jadi misalnya sawwu sufufakum fa inna tasfiqus sufuf min tamamis shalah. Dia nggak mau geser-geser, kenapa? Karena tempat sujudnya sajadahnya ada di situ, nggak mau geser. Ya Pak ya. Karena sederhana-sederhana gitu, anti kritik, makmum juga ada yang anti kritik. Udah suruh merapatkan, meluruskan, tapi nggak mau geser-geser juga, itu namanya juga anti kritik. Ya, walaupun tadi udah dengar sami'na, tapi asaina, bodoh amat, udah bodoh amat. Ya. Tapi sebetulnya yang paling parah itu adalah kalau yang menjadi imam anti kritik, itu yang lebih parah. Kalau makmum masih dimakfu lah, dimaafkan. Ya. Karena biasanya kesalahan makmum itu nggak fatal, tapi kesalahan imam yang fatal. Kenapa? Dia adalah sebagai pemimpin. Dia adalah sebagai figur, qudwah, imam, qudwah. Ya, bayangkan Bapak sekalian kalau sebagai qudwah, lalu kemudian ada hal-hal yang kemudian salah dalam memberikan contoh. Ya. Sebagai pemimpin adalah qudwah bagi rakyatnya. Bayangkan kalau misalnya pemimpin tidak memberikan qudwah, maka seperti apa rakyat? Ini dalam sholat pun demikian. Saya sebetulnya dalam bab sholat ini banyak yang perlu kita luruskan, ya. Belajar yang betul lagi. Karena mohon maaf, secara zahir kita sholat rajin ke masjid, tapi boleh jadi dalam beberapa kesalahpahaman dalam fikih, akhirnya kemudian nilai sholat kita tidak sah. Ya. Contoh orang yang paling sering adalah ketika masbuk. Ini hukum masbuk ini banyak, mohon maaf, karena nggak mau belajar, nggak mau datang ke taklim, sehingga kemudian hukum masbuk dia tidak tahu.
sudah jelas ketinggalan ruku. Imam udah iktidal, dia menyalip, ruku tetap ruku aja, kita hitung 1 rakaat buat dia. Ini kan kalau dia sholat asar 4 rakaat, yang satu udah ketinggalan ruku oleh imam, tapi dia ruku sendiri dan dia tidak menambahkan 1 rakaat, itu udah jelas tidak sah sholatnya. Itu yang udah kelihatan. Jangan kemudian dalilnya Allah yang menetapkan sah tidak sah. Ini bukan Allah, Rasul menjelaskan sholat yang sah seperti apa. Begitu Pak. Bahwa di saat ketika idrakul imam, Rasul itu memberikan perintah agar kalau kita menemui imam, lakukan apa yang dilakukan imam, bukan khilaf dengan imam, bukan berselisih atau beda dengan imam. Ini imam udah i'tidal, dia rukuk sendiri, dia nggak dapat. Ya, jadi kalau misalnya imam sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, jangan terus kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu. Itu udah ketinggalan 1 rakaat. Ya, dan harus menyempurnakan atau menambahkan 1 rakaat lagi. Kalau dia ikut salam juga, udah dibilangin gak mau terima. Tadi ini anti kritik juga ada nih. Gak mau dikritik, gak mau dikasih masukan. Pak, Bapak tadi kurang 1 rakaat. Apaan? Saya kan tadi kan dapat ruku. Ya rukunya sendirian, tidak bersama dengan imam. Kecuali niatnya adalah mufaraqah dengan imam, memisahkan diri dengan imam. Boleh. Tapi kalau dia mufaraqah dengan imam, sementara dia tidak baca Fatihah, maka tidak sah. Ya kan? Mohon maaf, kan pasti baca Fatihahnya nggak sempurna. Ya, dia imam udah i'tidal, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bacanya juga mohon maaf harus jangan. Jadi ini nama sofir. Jadi jangan sholat itu hurufnya sofir semua. Sofir itu so itu sofir itu kicauan burung. Sebetulnya Pak, kita kalau dalam doa kita suruh menggerakkan mulut itu sampai kemudian jenggot itu bergerak, kelihatan bergerak. Juga bukan diam, tidak diam, tapi harus bergerak. Nah, Bapak sekalian, tadi kemana tadi itu? Ada yang keras itu. Ya, kembali ke Ibadur Rahman lagi Pak, ke jalan yang lurus lagi. Mohon maaf nih, saya nggak mempersiapkan diri, jadi omongannya kemana-mana. Kenapa? Masa nggak berani bahasa? Kita sholat benar. Ya, Bapak sekalian, wa ibadur rahman alladzina yamshuna ala. Tadi membuat saling menasehati. Jadi kalau wa idza khatabahumul jahilun, kalau lewat orang yang bodoh mengatakan sesuatu yang buruk, maka qalu salam, ucapkan yang buruk. Saya pernah contohkan Rasulullah SAW itu dikritik sama orang-orang kafir. Ya, dalam Allahumma shalli. Ya Allah, lupa dalam surat apa saya lupa. Tapi kalimatnya, ya, ayat Allah SWT menyebutkan qalu, ya, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Mereka orang-orang kafir itu merasa iskal dengan keberadaan utusan Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan mereka mengatakan ma li hadzal rasul, bagaimana ini utusan Allah kok makan, kok jalan-jalan ke pasar. Jadi kalau jajan, makan di restoran, ya, atau jalan-jalan ke mall, bagi seorang Rasul tidak layak. Itu perkataan orang-orang kafir. Ini kan termasuk termasuk kritikan-kritikan aneh ya. Utusan Allah kok masih makan, utusan Allah kok masih jalan-jalan ke pasar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya, ya, nanti ayat selanjutnya menegaskan terkait dengan
Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali dia pasti juga akan yamshuna fil ardh. Dia itu akan berjalan di muka bumi ini, dan juga yamshuna fil aswaq. Mereka berjalan-jalan di pasar-pasar. Wa yaquluna ta'am. Mereka juga makan makanan sebagaimana makanan yang kita makan. Itu karakter basyariah yang tidak mungkin lepas dari seorang rasul. Jadi rasul yang butuh makan, rasul yang butuh jalan-jalan. Rasul juga butuh istri, pendamping. Itu adalah sifat basyariah yang ada dalam diri Rasul SAW. Ya, tapi lagi-lagi kalau karakter Rasul itu kan mereka adalah orang yang tak pernah membalas celotehan itu dengan celotehan yang tak bermakna, tak berarti. Kalau kita paling berat rasanya kalau dikritik, diberikan masukan, itu selalu mencari pembenaran atau mencari pembelaan, ya, dan seterusnya. Itu karakter kita. Memang susah yang namanya menerima kritikan itu memang paling berat. Karena saat orang mengkritik itu kadang-kadang kan seakan-akan kita terdakwa. Kalau sudah terdakwa itu kan hina. Ya. Jadi kalau kita itu nggak siap kalau misalnya harus didakwai, atau maksudnya didakwa itu didakwahkan salah apa yang kita lakukan. Ya. Karena itu merupakan bagian daripada kehinaan, sehingga susah untuk menerima kritikan dan masukan orang lain. Kemudian karakter yang kedua yang Allah menyebutkan, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Bapak sekalian, di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk menghidupkan malam-malam. Ya. Yaitu pada malam hari yabituna li rabbihim. Bahasanya yabit itu bermalam pada malam hari, sujada wa qiyam, sujud dan qiyam. Para ulama ketika menegaskan kata sujud dan qiyam itu, sujud itu adalah bagian amaliyah salat. Wa qiyam itu adalah menghidupkan malam-malam dengan tilawatul Quran. Jadi sesungguhnya tilawatul Quran itu bisa dimasukkan dalam salat dengan memperpanjang berdirinya, yaitu membaca surat-suratnya. Atau di luar salat membaca Al-Quran. Jadi bisa dua diamalkan. Jadi malam hari itu kita diperintahkan untuk banyak membaca Quran, baik kita baca di dalam sholat maupun kita membaca di luar sholat. Jadi, Ramadan ini insyaallah kalau kita mau hitungan 10 hari terakhir, Pak, para ulama tuh menyebutkan 10 hari terakhir itu menghitungnya dari belakang, bukan dari depan. Bukan 10 pertama 1 sampai tanggal 10, 10 kedua 11 sampai 20, 10 yang ketiga 21 sampai 30, bukan. Tapi jumhur ulama, para ulama itu menghitungkan 10 terakhir itu dari 20 itu 20 sampai 30 itu 10 terakhir. Baik, kalau mau menghitungnya 10 terakhir berarti malam Jumat itu sudah 10 terakhir. Tapi kalau misalnya mau menghitungnya malam Sabtu itu juga sama 10 terakhir. Yang sudah puasa dari hari Sabtu berarti 10 terakhirnya kapan? Ya, malam Jumat. Ya, yang sudah puasa dari hari Sabtu itu masuk dalam 10 terakhir adalah hari Jumat, malam Jumat. Itu sudah 10 terakhir. Nah, yang puasanya hari Ahad, maka 10 terakhirnya adalah malam Sabtu. Tapi insya Allah saya akan memulai malam Jumat. Walaupun puasanya Ahad. Ya. Mulainya malam Jumat kan? Iya. Dan sekarang kita udah nggak bisa main-main, Pak. Ini malam ganjil atau malam genap? Ayo silakan, ayo. Ya, Pak ya. Yang hari Sabtu pasti nggak ketemu kalau mau hitung malam ganjil. Iya kan? Ya. Sekarang berarti setiap malam adalah malam ganjil. Setiap malam malam ganjil, Pak. Karena paling berat sekarang ini. Kenapa? Karena setiap malam malam ganjil. Kalau dulu kita bisa akal-akalan. Semua bareng sepakat. Sehingga kemudian ini malam 27 paling ramai. 29. Iya. Malam 29 ramai. Sekarang dari malam 20, 21, 22 ini kan nanti kaedahnya kan nanti tadi ya, mohon maaf nih pribadi jangan seperti Bani Israel dilarang nangkap ikan di hari
Sabtu. Dia jaringnya dipasang duluan sebelum Sabtu. Jadi pinter ngakalin, Allah aja diakalin sama dia. Ya. Nah, kita kadang-kadang mikirnya juga kalah-kalah. Rasul menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjil, datangnya ke masjid malam-malam ganjil doang. Tambah lagi semakin mengerucut malam 27. Yakin ini hadisnya sahih. Akhirnya kemudian 27 doang. Tapi alhamdulillah kita lagi belajar Pak. Insya Allah nanti kalau sudah mapan, semakin mapan, kita akan menjadi setiap malamnya sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau selalu beriktikaf pada setiap harinya di asrul awakhir 10 malam-malam terakhir. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan untuk bisa menikmati ibadah di akhir-akhir Ramadan. Sudah gak terasa sebenarnya Pak, yang hitungan kita udah ada yang 19 hari, ada yang 18 hari sekarang ini. Ya. Kayak bisa untuk bicara ya. Nah, kopi Jaya udah siap gitu. Ya, cuma yang asam lambung nggak berani kopi Jaya. Ya, tapi jangan sampai etikafnya lebih banyak di kopi jahe daripada di sini. Kopi jahe ya sejam sambil ngobrol, nanti masuk ke masjidnya tidur. Ya, ya kita separuh lah. Tapi insya Allah kita latihan, namanya kita latihan Pak ya. Fattaqullaha mastata'tum. Semampu kita yang bisa kita lakukan. Sebagaimana udkhulu fi silmi kafah itu pun diperintahkan semampu kalian mengamalkan, memasuki, menyempurnakan keislaman. Mana yang bisa kita sempurnakan dalam keislaman kita? Ibadah sholatnya kita sempurnakan, ya, menyeluruh. Ya, ibadah puasanya kita sempurnakan. Ya, kemudian ibadah zikirnya, yuk sama-sama kita sempurnakan. Tadi belajar khusyuk di dalam zikir. Baik Bapak sekalian, ya panjang sebetulnya ayat tersebut karena nanti di akhirnya orang ibadur rahman itu orang yang memiliki visi ke depan, bukan cuma untuk dirinya. Kenapa? Nanti di akhir surat Al-Furqan itu ya Allah mensifatkan wa yaqulul ladzi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salah satu visi ibadur rahman itu visinya visi ke depan. Dia ingin menjadi anak keturunannya adalah imamah, menjadi qudwah, menjadi contoh, enggak jadi imam gitu maksudnya. Imamah itu adalah lebih pada qudwah. Baik, mohon maaf Bapak sekalian. Sebelum tutup satu Ya. Suruh sholat kan nyatanya Fatihah. Ya. Nah, sekarang itu mendapatkan imam yang Fatihahnya ya ro'im, misalnya itu banyak bergelincir gitu, maksudnya banyak keluar dari halakatnya itu. Ya. Itu ketika kita yang mufarokoh boleh ya? Ya. Ada dua madhab. Ini dari guru kita ya, Ustaz Sufyan Nur. Beliau menjelaskan tentang dua madhab para ulama qura, para ulama qiraat. Ada yang madhabnya agak keras memang, bahwa ketika orang sholat atau bermakmum atau orang imam yang sholat yang syaratnya tak terpenuhi, maka batal atau tidak sahnya sholat tersebut. Ya, rukunnya apa? Rukunnya Fatihah. Fatihahnya tidak benar, maka batal. Maka bagi makmum yang mengetahui batalnya rukun, bagi imam maka dia wajib mufaraqah. Itu madhab yang agak keras. Tapi gerakan sama ikutin. Iya, ikutin, tetap ngikutin. Tapi udah niatnya mufaraqah. Tapi ada madhab yang lebih moderat ya, lebih moderat di mana juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa al-imam dhamin, penjamin. Jadi kalau penjamin tanggung jawabnya udah sepenuhnya imam, makmum mah ikut doang, gitu Pak. Mau selamat nggak selamat pokoknya imam gitu. Jadi sah. Saya ngikutin yang kedua. Saya mengikuti yang kedua. Ya, mengikuti yang pendapat ulama yang kedua. Kalau imam salah dalam membaca Fatihah yang itu merupakan rukun, ya saya tetap tidak mufaraqah, saya ikut aja. Ya. Tapi kadang-kadang orang menghukumi secara zahir kan. Misalnya ada satu imam, kita tahu Fatihahnya kurang bagus, pas Fatihahnya. Tapi ketika dia jadi imam yang sir, luar kawasan, ini kok jadi imam karena nggak kedengeran. Boleh ada begitu? Nggak kedengeran? Ya maksudnya kan ketika jadi luar asal kan sir yang nggak kedengeran, jadi kita aja begitu. Maka itulah yang kemudian tadi madhab yang kedua itu tadi dalam sholat
sir kan susah untuk tahu bahwa imam itu salah atau benar. Padahal yang namanya sir sama jahar, kalau jaharnya salah, sirnya pasti salah. Ya maksud anak, kita tahu dia biasa jahar. Bisa tahu karena ini kurang bagus ya. Tapi maksudnya dia jadi imam waktu zuhur. Itu gimana kita? Ya sama aja. Ya sama aja hukumnya. Kalau mazhab yang pertama dia merasa batal, tidak sah, maka di sholat sir juga sama. Kecuali nggak kenal ya. Kalau kenal, wah ini Fatihahnya rusak. Iya. Kalau Fatihahnya rusak, maka kalau dia bermadzhab yang pertama bahwa itu akan menggugurkan atau membatalkan sholatnya, maka dia harus mufaraqah juga. Cuman yang tadi ini mana agak tersiksa juga, Pak. Makmum ini selalu lihat jadi imam. Tapi memang di sinilah Pak, yang namanya kita harus siap dikritik imam. Kita mendengar masukan jamaah Pak, sholatnya jangan cepat-cepat, rukuknya saya baru sekali, Bapak udah sami Allah. Ya. Atau ada juga yang mengkritik ya Pak, Bapak jangan lama-lama Pak, saya udah 3 kali kok Bapak belum. ya lagi kita siapkan kita terima kritikan sampai dan seterusnya. Gitu ya Pak ya, silakan ada 2 mazhab yang Kritik Pak. Ya? Kritik. Oh ya ini Ustaz Pak Dadang dulu, Pak Haji. Ustaz sama Habib nggak pantas istrinya satu Pak. Pak Dadang, Pak. Kita suruh yang dulu Pak Sat. Ya, dilewatin aja ya. Pak Dadang. Saya setiap jadi imam kadang-kadang kalau sudah di depan kadang bacaannya mungkin ya sedikit karena merasa tanggung jawab. Saya sering ke Pak Ustadz, kalau saya Fatihahnya tolong diberikan apabila ada yang salah. Tapi sampai sekarang belum ada dari Pak Ustadz. Kan kita sama-sama belajar, satu guru. Kita kan sama-sama satu murid, satu guru. Itu Ustaz Sofyan Insyaallah. Enggak, Pak Mei. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama Pak Dadang, saya jadi imam 2004, Pak Dadang dulu Lebih lama. lebih lama. Saya sudah menunggu aula-aula muda, tapi ada yang sudah bisa, tapi setelah rumah tangga tidak alamat. Tapi sekarang sudah berjalan di tempat. Iya. Jadi saya sudah pengen istirahat di sana. Iya. Saya tahu. Iya. Sudah banyak caranya kalau Iya, Pak. menunggu aula muda yang belum ada. Belum ada. Betul. Ya, di Kaula Muda kita sebetulnya lagi nyiapin Bang Ramdan sebetulnya. Itu sudah kita siapkan suruh belajar, ada Bang Nana, sudah kita siapkan untuk belajar. Ya. Dan saya tahu Pak sampai disiplin melihat jadwal. Jadi merasa terbebani dengan jadwal di sini kan. Jadi kalau hari Selasa itu sudah standby. Ya, karena tanggung jawab. Baik Bapak sekalian, ini barangkali memang menjadi hal yang kita bangun. Mesin kita sudah terbangun dengan bagus, bahkan kubahnya sampai 2 kali membangun. Sekarang tinggal membiayai imam-imam, dibiayai semaksimal mungkin agar bisa maksimal memimpin sholat ibadah kita. Baik, itu saja, mohon maaf. Tadi diterima kritiknya Haji Um ya. Tapi jalankan dulu. Oh gitu ya, betul. Kalau mengkritik, contohkan dulu, jangan dulu. Yang dulu nama tak alun nih. Kaburomaktan. Terima kasih. Kita cukupkan dengan kaum majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.